melihat tantangan ekonomi di tahun 2025 ini juga semakin nyata, ada beberapa data yang menunjukkan memang pelemahan ini sudah terjadi begitu ya. Tapi mungkin Anda bisa melihat ataupun juga menggambarkan kondisi di sektor real, utamanya juga di sektor properti begitu ya. Mungkin dari kuartal 1 2025 ini seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita melihat data, benar seperti disampaikan bahwa sejak tahun 2023, 2024, 2025 ini kan terjadi penurunan ya. Jadi 2023 pada kuartal 1 itu pertumbuhan kita 5%, kemudian di tahun 2024 di kuartal 1 itu 5,1%, dan di tahun ini justru turun ke 4,9. Dampak yang kita lihat di masyarakat atau di lapangan itu adalah orang menjadi lebih wait and see untuk melakukan keputusan pembelian. Dan kita lihat juga secara data, khususnya properti, yang paling terpukul adalah segmen rumah di bawah. Ya, segmen rumah murah ya. Nah, dan kemudian segmen rumah menengah. Oke, itu untuk range harganya berapa begitu? Nah, untuk rumah di kategori bawah itu sekitar 300-400 juta, kemudian menengah itu sekitar 700 juta. Nah, kalau kita lihat di kuartal 4 pun, itu yang kategori rumah kelas bawah sudah terpukul sampai 22% penurunannya. Kemudian yang menengah itu sudah terpukul sekitaran 16% gitu ya. Nah, tapi sisi lain, dari sisi properti, kita juga melihat hal positif. Bahwa masih ada pertumbuhan di sektor rumah kategori besar atau kategori atas. Ya. Kurang lebih range harganya ya di atas 700, 1 miliar, kemudian 1,7, 3 miliar dan sebagainya. Nah, ini kita lihat pertumbuhannya di kuartal ke akhir itu sekitar 20%, kuartal 4 itu ya. Dan kalau kita ambil year on year 2024 itu pertumbuhannya mencapai sekitar 16%. Nah, memang kalau kita lihat di kuartal 1 2025 antara Januari sampai dengan Maret, which is sebelum Lebaran, itu memang sangat down. Ya, even di rumah kelas atas pun down, tetapi setelah Lebaran ini kita lihat ada traction yang bagus di kategori rumah yang kelas besar. Nah, kami sendiri saat ini mencapai pertumbuhan dari Januari ke Mei itu sekitar 24% pertumbuhan kami. Nah, ini saya kira sejalan ya dengan pertumbuhan rumah besar sekitar 20%. Jadi kita bisa di atas sedikit lah. Baik. Tapi overall yang menjadi challenge utama begitu ya dalam sektor properti ini sendiri, apakah memang dari penurunan demand begitu atau justru ada faktor-faktor lain yang juga tetap bisa menjadi challenge begitu ya? Seperti misalnya kemarin kan kita sempat melihat adanya penguatan dolar begitu yang berefek kepada pelemahan rupiah, dan ini juga mungkin akan berpengaruh juga begitu kepada bahan-bahan konstruksi. Apakah ini juga menjadi sebuah challenge tersendiri atau memang masih utamanya dari pelemahan demand yang terus terjadi? Betul. Jadi kalau kita lihat lebih detail dampak dari kenaikan US dollar atau hedgingnya itu pengaruh kepada harga impor. Nah, kalau kita lihat in average kenaikan material itu sekitaran 4%. Ya banyak pelaku atau supplier berusaha untuk menahan harga ya, tapi ya tetap tidak kuat. Jadi terjadi kenaikan sekitaran 4% begitu. Nah, tentunya ini akan berpengaruh kepada indeks harga ya. Kalau kita lihat indeks harga di beberapa kota, ya itu ada kenaikan di beberapa kota, ada flat di beberapa kota. Nah, salah satu misalnya Semarang, di mana tempat kami beroperasi itu kenaikan indeks harga sekitar 3%. Ya, itu Bang. Nah, strategi yang dilakukan oleh salah satunya tentunya dengan oleh PT Kota Satu Properti sendiri seperti apa begitu? Tadi kan challenge dari sisi demand ada, kemudian juga dari sisi biaya operasional, kemudian juga biaya produksi juga kan ada meningkat begitu ya. Seperti apa mungkin ini juga akhirnya dihadapi ataupun juga dicari jalan keluarnya strateginya oleh PT Kota Satu Properti? Ya. Jadi kami mempelajari memang situasi ini kan sudah kita bisa baca sejak 2024 ya, di mana segmen menengah pun sudah mulai terpukul daya belinya di saat itu ya, karena memang kebijakan pemerintah lebih kepada golongan di bawah ya, melalui BLT, sembako dan sebagainya. Nah, dengan demikian kami sejak 2024 itu sudah mempersiapkan diri untuk menjual lebih kepada experience konsep kami. Seperti apa? Nah, konsep yang kami tawarkan itu berbentuk perumahan home resort ya, di mana yang kita tekankan itu adalah privilege kepada customernya dan involvement mereka dari mulai saat mengambil keputusan pembelian rumah, menentukan desain, menentukan kualitas material sampai nanti rumah itu terbangun. Nah, dari pendekatan ini harga itu menjadi tidak terlalu sensitif bagi mereka. Ya, jadi mereka lebih melihat kepuasannya.
Dan kedua, dari pendekatan seperti ini, kita bisa konsisten tuh masuk di golongan yang rumah-rumah atas, rumah besar. Di mana sekarang kita bisa ambil contoh yang terjual di kita itu malah kebanyakan yang di atas 1 miliar. Misalnya 1,7, 3 miliar itu lebih banyak dibandingkan yang di bawah 1 miliar. Oke, artinya memang perlu kreativitas begitu dari berbagai sisi, dan tadi yang dicoba diekspor yang dilakukan tadi seperti apa bisa melakukan engaging experience begitu ya kepada para customer begitu. Nah, tapi ketika kita melihat mungkin di sisi lain mungkin dari sisi operasional begitu, apakah memang efisiensi juga perlu dilakukan atau memang tidak terlalu menjadi sesuatu yang urgent begitu untuk saat ini begitu, seperti apa? Nah, ini yang menarik. Jadi kami sendiri walaupun konsep kami rumah tapak, tapi servis kami itu sudah setara dengan apartemen. Jadi misalnya nanti konsumen membeli rumah di tempat kita itu dapat pelayanan seperti apartemen, dari sisi laundry, kemudian pembersihan, cleaning house itu kita layani langsung. Groceries, barang-barang yang berat, bulky, itu kita layani secara langsung. Jadi mereka benar-benar kita layani sentuhan personalisnya. Nah, untuk efisiensi, saya kira dilakukan oleh semua perusahaan termasuk kami ya. Jadi dari mulai kita hemat energi, kita perhitungkan semua, waste management produk. Nah, salah satunya baju yang saya pakai, Mbak, ini mereknya Paru Pakara, ini produksi kami sendiri dari bahan recycle. Jadi kami punya hotel, ada limbah linen, nah ini diolah menjadi baju, nah, kita recycle kan. Jadi ini juga satu wujud untuk penghematan go green, kemudian tadi waste management untuk kita mengurangi dampak lingkungan, kemudian penghematan energi itu sendiri. Oke.